Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Malvika. Oke, jadi hari ini saya akan mereview bagaimana sih cara menghidupkan mobil Isuzu Panther pada pagi hari yang baik dan benar. Maaf sebelumnya jika selama ini saya ngontennya agak jarang-jarang karena memang ada banyak kesibukan. Oke, langsung aja. Jadi hari ini adalah mobil saya. Ini adalah Isuzu Panther 2,3 tahun 1994. Ini mobil belum direct injection kayak Panther 2,5. Nah ini dia mobilnya. Nah ini ya mobil Isuzu Panther tadi. Ini yang 2,3 teman-teman ya, bukan yang 2,5. Bedanya apa bang? Jadi kalau yang 2,5 sama 2,3 itu beda di kapasitas mesin, kemudian cara untuk menghidupkan di pagi hari juga. Kalau untuk yang mobil saya ini yang 2,3, ini dia harus pakai busi pemanas. Jadi harus pakai glow plug dulu baru bisa di starter. Kalau yang 2,5 langsung aja pagi-pagi. Kemudian untuk Panther yang 2,3 itu biasanya memang ada varian juga yang panjang, kayak contohnya yang high grade dan lain-lain itu ada. Cuman kalau yang 2,3 itu biasanya khasnya itu yang tipe bonnet atau Panther Miyabi. Itu biasanya pendek-pendek dia. Kemudian ada juga yang pakai tanduk di belakang. Mungkin kalau kita samakan dengan mobil mungkin sama kayak Escudo. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk menghidupkan mobil ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dulu. Kita langsung buka dulu kap mesinnya. Oke, pertama kita buka dulu. Nah, ini pembuka kap mesinnya. Ini masih saya buka ya, karena saya mau pasang sensor lain. Nah, setelah kap mesin terbuka, teman-teman perlu mengecek beberapa hal. Yang pertama itu adalah lihat ada nggak tetesan oli di bawah. Ini penting sekali teman-teman ya. Jadi sebelum jalan diperiksa dulu. Nah untuk punya saya, nah ini itu seal power steeringnya. Jadi ini adalah oli dari power steering yang depan, sama yang di belakang itu dari seal kruk as. Nah itu kelihatan ya. Nah setelah melihat rembesan oli, kita lihat juga kadar olinya. Pertama itu dari oli power steering. Nah ini setiap 2 minggu sekali biasanya saya tambah sampai ke level di sini. Kemudian selanjutnya kita lihat juga oli mesin teman-teman. Nah di mana bang ngeceknya? Kalau oli mesin teman-teman tarik ini dipstick. Nah ini. Nah ini biasanya dia belum turun. Caranya kita lap dulu pakai tisu. Oke, setelah kita lap, kita masukkan lagi ke tempat dipstick olinya. Kita tunggu dulu sekitar 2-3 detik, angkat. Nah, kita dapatkan kapasitas oli yang asli. Nah, ini adalah kapasitas oli yang seharusnya ya. Jadi ini. Oke, agak blur. Nah, ini. Ini kapasitas oli yang sesuai teman-teman ya. Jadi dia tidak berada di atas garis full. Jadi paling banyak pun dia harus di bawah titik gitu. Nah jika sudah untuk yang oli mesin, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, setelah kita cek dari oli mesin tadi, kita cek juga ini cairan yang penting juga bagi mobil. Nah kita cek yang namanya air radiator. Nah air radiatornya kita cek. Ini masih pakai air ini ya, air keran. Nah ini kita cek dulu. Nah ini penuh ya, nggak berkurang sama sekali. Tutup lagi, pastikan kencang. Kemudian kita cek tabung reservoir. Nah ini masih ada, masih cukup penuh. Nah kemudian kita lihat lagi di sini yang namanya tabung rem. Nah, tabung minyak rem ini jangan sampai kering teman-teman. Ini ada indikatornya. Ini penuh. Ini paling rendah. Nah, itu paling aman berada di batas ini. Tapi kalau udah di sini, mending tambahin aja sampai segini. Minyak rem kan nggak mahal. Oke, kita buka. Nah ini, ya tuh. Kita tutup lagi. Oke.
Nah, jika sudah, langsung kita cek juga bagian-bagian penting lainnya. Mana tahu ada rembes juga. Oke ya, sambungan aki, skunnya kencang. Ini juga harus dicek kadang-kadang. Namanya mobil tua dan juga getaran mesinnya kuat teman-teman. Ini sering kendor. Jadi kadang nggak bisa starter karena ini kendor. Ini makanya saya tambahin ring. Oke, langsung aja kita hidupkan mobilnya. Nah, ini Panther 23 teman-teman. Kalau Panther 23 sebenarnya dia ada yang namanya glow plug otomatis. Cuman pada mobil saya ini udah rusak glow plug otomatisnya. Jadi kalau rusak biasanya ada sih di sini buat gantinya. Ini modul glow plugnya. Nah, itu tadi adalah modul glow plugnya. Cuman ganti itu mahal. Jadi solusinya ya disambung aja langsung plus ke minus di glow plug. Nah, ini tombolnya. Oke, kita nyalakan, cek dulu voltase aki. Ya, voltase aki stabil lah di 12 volt. Cek juga lampu sensor lainnya. Ini parking brake sama lampu jin olinya ada. Nah, untuk ini udah off ya. Nah, oke, lanjut. Kita bakal hidupkan dulu. Caranya kita panasin dulu teman-teman. Kalau yang masih pakai mesin 23, hidupin dulu tombol busi pemanas kurang lebih 10 detik. Nah, ini ciri-ciri busi glow plugnya udah mulai bekerja teman-teman. Dia berkurang. Oke, setelah ini kita langsung starter aja. Pastikan posisi netral. Setelah itu injek kopling. Setelah itu starter. Ya, langsung hidup dia teman-teman. Gak perlu digas karena mobil ini langsamnya bagus. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi, ini ada cuk. Nah, cuman cuk dia ini udah rusak. Nah, ini ya. Gas aja dikit biar dia agak stabil mesinnya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, sembari kita manasin mobil, ini jadi ajang yang bagus teman-teman buat cek apakah dinamo casnya masih bagus. Nah, kalau punya saya nih kelihatan nih dari 12 volt jadi 14,3. Nah, ini bagus masih pengecasannya. Ini kalau kita hidupin lampu sein ya. Lihat, voltase aki langsung turun, tapi naik tetap. Nah, pengecasannya bagus. Nah, selama mesin menyala, teman-teman cek dari bunyi-bunyi aneh-aneh, entah dari sektor mesin, entah dari transmisi, kemudian mungkin bisa cek juga engine mounting dari mobil ini ya. Engine mountingnya itu diperiksa, kemudian cek juga panbel-panbelnya ataupun kipas viskonya ya. Karena mobil ini pakai kipas visko, cek kipas viskonya muter kencang atau enggak. Soalnya kalau itu sampai nggak muter, itu fatal, overheat mesin. Nah, kemudian cek juga radiator ngalir apa enggak, karena mobil ini udah nggak pakai termostat, ngalir terus dia. Nah, dari membuka radiator saat mesin hidup juga kita bisa tahu nih mobilnya bocor kompresi atau tidak. Kalau dia bocor kompresi ketika digas muncrat. Nah, ini kan enggak, bagus masih. Kemudian cek juga aliran solar ke filter solarnya. Nggak ada gelembung udara, bagus. Nggak ada partikel kotoran juga masuk. Kita tunggu dulu hingga 5 menit sampai suhunya mulai optimal, baru bisa jalan teman-teman. Sekaligus biar sirkulasi olinya lancar. Jadi itu dia konten saya hari ini, cara menghidupkan mobil Isuzu Panther dengan baik dan benar sesuai prosedurnya. Mungkin itu aja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.